Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Oldboy. Bercerita tentang seorang pria yang ingin membalaskan dendamnya dengan cara yang sempurna. Banyak sekali plot twist di dalam cerita ini dan kalian harus menontonnya sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang karyawan perusahaan bernama Joe. Joe mempunyai mantan istri dan satu anak perempuan bernama Mia Khalifah yang masih berusia 2 tahun. Diketahui Joe adalah orang yang cukup berandalan. Ia suka mabuk-mabukan, bahkan suka kencing sembarangan, termasuk dengan hal-hal yang buruk lainnya. Suatu waktu, Joe diminta oleh perusahaannya untuk membujuk seorang klien yang akan bekerja sama dengan perusahaan mereka. Namun saat si klien sedang pergi ke toilet, Joe malah merayu pacar si klien dengan mengajaknya tidur bersama. Ternyata ulah Joe itu harus ketahuan oleh si klien sampai si klien kesal dan menampol wajah Joe. Setelah itu memperlihatkan Joe yang sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan sampai termuntah-muntah. Lalu dalam keadaan hujan, Joe mendatangi sebuah bar milik temannya yang bernama Chucky. Namun karena barnya sudah tutup dan Joe juga dalam keadaan mabuk parah, Chucky akhirnya tidak mengizinkan Joe untuk masuk. Kemudian Joe pergi dari sana dan tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang memakai payung berwarna kuning. Di sini Joe pun langsung merayu wanita itu, tapi ternyata si wanita adalah orang yang disuruh oleh bosnya untuk menculik Joe. Singkat waktu, Joe baru saja tersadar setelah si wanita berpayung kuning sudah menyuntikkan bius kepada Joe. Terlihat Joe berada di sebuah kamar mirip seperti kamar hotel, padahal tempat ini adalah sebuah tempat isolasi. Dengan rasa penasaran, Joe bertanya-tanya kenapa ia diculik dan dimasukkan ke tempat tersebut. Joe juga bingung sampai kapankah dirinya akan berada di tempat ini. Di hari-hari berikutnya, Joe selalu diberi makan 3 kali sehari dengan menu makanan yang selalu sama. Sampai di suatu ketika, Joe mencoba bertanya kepada orang yang mengantar makanan mengenai kenapa dirinya diculik dan diisolasi. Akan tetapi orang tersebut sama sekali tidak memperdulikan pertanyaan Joe. Kemudian saat Joe sedang menonton TV, ia melihat seorang wanita yang sedang memperagakan gerakan pinggul. Joe yang sudah lama tidak beranu-anu, ia pun langsung berinisiatif untuk beranu-anu secara manual. Setelah Joe merasa puas, tiba-tiba ada sebuah asap keluar yang mana asap itu akan membuat Joe tak sadarkan diri. Lalu dengan segera seseorang masuk ke sana untuk mengambil sampel DNA sidik jari termasuk cairan lendir milik Joe. Orang ini melakukannya atas perintah dari pelaku yang sudah menculik Joe agar si pelaku bisa memfitnah Joe atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan istri Joe. Di hari berikutnya, Joe melihat berita yang mengabarkan kalau mantan istri Joe telah koit diperkios serta meninggalkan anaknya yang masih kecil yaitu Mia Khalifah. Joe lah yang dianggap melakukan hal tersebut dengan semua bukti yang direkayasa kemarin. Sampai di sini kita masih belum diberitahu kenapa Joe dijahati sampai separah ini. Prime suspect Joseph Doucette inside the apartment at the time of the killing. Bertahun-tahun telah berlalu dan Joe masih terus saja disekap di dalam kamar hotel tersebut. Bahkan karena Joe sangat kesepian, ia sampai menjadikan bantal sebagai temannya. Sampai di suatu waktu, Joe menemukan tikus putih yang akhirnya bisa menemani kesepian Joe. Namun tak lama, Joe dibuat sakit hati ketika si tikus putih melahirkan banyak anak. Pihak hotel malah menjadikan tikus tersebut sebagai menu santapan untuk Joe. Joe yang merasa sudah tidak kuat lagi, ia pun akhirnya memutuskan untuk bundir, namun entah mengapa pihak hotel menyelamatkan Joe seakan Joe tidak boleh mati.
Bertahun-tahun kemudian, Joe melihat berita di TV kalau anak perempuannya yaitu Mia sedang bermain alat musik. Ternyata Mia sekarang sudah diadopsi oleh sepasang suami istri dan mereka berjanji akan menyayangi Mia. Melihat hal itu, Joe seketika menjadi semangat lagi untuk terus bertahan hidup. Bahkan sekarang Joe akan terus menulis surat untuk Mia agar ketika Joe nanti keluar, Mia tahu kalau ia bukanlah orang yang sudah menghabisi ibunya. Bukan hanya itu, Joe juga akan membugarkan badannya dengan berolahraga. Joe yakin suatu hari ia akan bebas dan bisa kembali bertemu dengan Mia serta membalaskan dendamnya kepada si pelaku. Di bulan berikutnya, Joe mulai berencana untuk kabur dengan mencabut satu persatu batako yang ada di kamar mandi. Hingga ketika Joe benar-benar akan kabur, ia melihat berita tentang Mia yang katanya Mia akan memberi kesempatan kedua untuk Joe. Mendengar hal tersebut, tentu Joe begitu sangat senang bercampur terharu. Namun tak lama, tiba-tiba asap keluar yang membuat Joe harus pingsan karena ternyata pihak hotel sudah mengetahui akan rencana kaburnya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian Joe akhirnya dibebaskan dan ia terbangun di dalam sebuah peti. Terlihat Joe yang dibekali uang serta sebuah ponsel iPhone oleh pelaku yang sudah menyekap Joe. Sebentar lagi kita akan diberitahu kenapa Joe sampai diisolasi selama itu serta siapakah pelakunya. Ketika Joe membereskan surat-surat yang selama ini ia tulis untuk Mia, tak sengaja Joe melihat seorang wanita berpayung kuning sama seperti wanita yang ia temui 20 tahun yang lalu. Dengan segera, Joe pun mengejar wanita itu sampai saat Joe berhasil mengejarnya. Beberapa pemuda malah menyerang Joe karena mereka sangka Joe sedang berbuat jahat. Alhasil, Joe pun terpaksa menghajar para pemuda tersebut sementara wanita berpayung kuning segera pergi. Setelah melumpuhkan para pemuda itu, Joe kembali mengejar wanita berpayung kuning. Ketika Joe mendekat, ternyata yang membawa payung kuning sekarang telah berpindah ke seorang pria. Saat itu juga Joe berencana akan mengajar pria tak bersalah tersebut. Namun ada seorang wanita bernama Mary yang langsung menghentikan Joe. Diketahui Mary adalah seorang perawat yang bekerja di klinik. Lalu Mary yang melihat Joe sangat panik, ia pun segera memberikan kartu namanya untuk Joe apabila Joe nanti membutuhkan bantuan medis. Kemudian Joe mendatangi kediaman temannya yaitu Chucky. Di sini Chucky begitu kaget karena Joe telah menghilang selama 20 tahun tanpa kabar. Lalu Joe pun menceritakan semua kisahnya kepada Chucky hingga tak lama ponsel iPhone pemberian si penculik yang sekarang dipegang Joe tiba-tiba berdering. Ternyata yang sudah menghubungi Joe adalah seorang pria misterius dan ia mengaku kalau dirinya lah pelaku yang sudah mengisolasi Joe selama 20 tahun. Kemudian Joe meminta Chucky untuk ikut mencari siapa sebenarnya pelaku tersebut melalui internet. Di sini Joe berusaha mengingat siapakah orang yang pernah disakiti Joe di masa lalu. Dimulai dari kliennya, mantan bos, dan orang-orang yang pernah bergaul dengan Joe. Berjam-jam mereka berdua terus mencari sampai Chucky kelelahan dan ia memutuskan untuk tidur sementara Joe tetap akan melanjutkan pencariannya. Keesokan harinya, Chucky menemukan Joe dalam keadaan pingsan karena Joe mungkin begitu kelelahan. Dengan segera, Chucky menghubungi perawat dari kartu nama yang ada di saku Joe dan ternyata perawat itu adalah Mary. Di sini Mary langsung mengobati Joe dan ia pun sempat membaca surat yang ditulis oleh Joe mengenai dirinya yang akan mencari pelaku yang sudah menyekapnya selama 20 tahun. Bersamaan dengan itu, Joe akhirnya sadar dan segera membereskan semua suratnya sebelum Mary membaca semuanya. Akan tetapi Mary yang sempat membaca kalau Joe sedang mencari si pelaku, ia pun bersedia untuk membantu Joe. Kemudian Joe dan Mary mulai mencari pelaku yang sebelumnya menghubungi Joe lewat telepon. Hingga Joe memiliki ide untuk mencari restoran yang menyuplai makanan ke hotel tempat Joe disekap dulu. Karena Joe mengonsumsi makanan yang sama selama 20 tahun, tentunya ia bisa mengingat rasa dari makanan tersebut. Satu persatu restoran Joe datangi, hingga pada akhirnya Joe yakin kalau makanan dari restoran inilah yang sudah menyuplai makanan ke hotel tempat Joe disekap dulu.
Kemudian Joe mengikuti orang yang mencurigakan karena orang tersebut berpenampilan seperti mafia dan membeli makanan dalam jumlah banyak. Setelah diikuti, ternyata memang benar orang itu membawa Joe ke tempat penyekapannya selama ini. Dengan bermodal palu, Joe nekat masuk ke dalam dan tanpa ragu menghabisi para penjaga. Hingga pada akhirnya Joe bertemu dengan pemimpin dari tempat penyekapan itu yang bernama Chani. Diketahui Chani menjalankan sebuah bisnis ilegal yang mana ia menyediakan tempat penyekapan untuk orang-orang yang diculik sesuai keinginan kliennya. Di sini Joe berusaha memaksa Chani agar memberitahu siapakah klien Chani yang sudah menyuruhnya menyekap Joe. Sayangnya Chani tidak tahu akan hal tersebut, lalu Chani menyuruh Joe untuk memutar sebuah rekaman yang dikirim oleh si pelaku. Ketika Joe memutar rekamannya, ternyata si pelaku hanya meminta Chani untuk menyekap Joe selama 20 tahun tanpa memberitahukan alasannya. Setelah itu, Joe berusaha keluar dari tempat tersebut karena anak buah Chani mulai berdatangan. Sambil menyandra Chani, Joe menyuruh anak buahnya untuk tidak melakukan apapun apabila mereka ingin Chani tetap hidup. Namun di suatu kesempatan, Chani berhasil melepaskan diri hingga mau tidak mau Joe harus melawan semua anak buah Chani. Di insiden ini, Joe berhasil melumpuhkan mereka, namun Joe juga mengalami luka yang cukup parah. Saat di luar, Joe yang hampir pingsan tiba-tiba dibawa oleh seseorang ke rumah temannya, yaitu Chucky, dan orang yang membawa Joe adalah pelaku yang mengurung Joe selama 20 tahun. Sebentar lagi, kita akan diberitahu mengenai siapa sosok misterius yang sudah mengurung Joe. Singkat cerita, Joe dirawat oleh Mary dan Chucky hingga Joe kembali pulih. Lalu saat Joe berada di bar milik Chucky, tiba-tiba pelaku menghubungi Joe dan Joe dibuat kaget karena ternyata si pelaku sudah berada di sana. Joe yang begitu marah, ia pun mencoba menyerang si pelaku, namun hal itu segera dihentikan oleh anak buahnya. Kemudian si pelaku mengatakan kalau dirinya lah yang sudah menyekap Joe selama 20 tahun dan ia juga lah yang sudah memperkios istri Joe sampai koit serta memfitnah Joe. Si pelaku menjelaskan kalau ia melakukan semua ini tentu bukan tanpa alasan dan si pelaku meminta Joe untuk menebak 2 pertanyaan darinya. Yang pertama, Joe harus menebak siapakah sosok si pelaku ini sebenarnya. Dan yang kedua, Joe harus menebak apa alasan si pelaku sampai menyekap Joe selama 20 tahun. Si pelaku akan memberi waktu Joe selama 2 hari dan apabila Joe berhasil menjawab dengan benar, si pelaku berjanji akan menembak kepalanya sendiri. Bukan hanya itu, si pelaku juga akan memberikan $20 juta untuk Joe dalam bentuk berlian. Namun apabila Joe gagal, maka si pelaku akan menghabisi Joe termasuk dengan anak Joe yang bernama Mia. I have your daughter. If you would like to see her alive again, I hope we can continue without the violence. Singkat cerita, Joe menemui Mary agar Mary bisa membantunya menemukan jawaban dari 2 pertanyaan si pelaku. Pada akhirnya, Joe dan Mary menemukan petunjuk dari sebuah musik yang menjadi nada dering telepon milik si pelaku. Setiap kali si pelaku menghubungi ke ponsel iPhone yang sedang dipegang oleh Joe, nada deringnya akan selalu sama. Rupanya musik dari nada dering itu mengarah ke sebuah sekolah bernama Evergreen Academy dan Joe dulunya pernah bersekolah di sana. Kemudian mereka berdua mendatangi sekolah tersebut untuk mengecek arsip sekolah, namun ternyata sekolah itu sudah lama ditutup. Mereka juga tidak diizinkan untuk masuk oleh penjaga hingga mereka berencana akan menyusup ke sekolah itu pada malam hari. Sambil menunggu malam, Joe dan Mary menginap di sebuah motel yang berada tidak jauh dari sekolah tadi. Diketahui Joe dan Mary sekarang semakin dekat dan mulai ada rasa satu sama lain. Hingga ketika Mary habis mandi, terjadilah sesuatu yang para jomblo inginkan. Ternyata hal itu dipantau oleh si pelaku karena semua ini adalah bagian dari rencana si pelaku. Malam harinya, Joe dan Mary kembali ke sekolah dengan cara menyelinap untuk mengecek arsip yang disimpan di sana.
Setelah cukup lama mencari, akhirnya Jo menemukan fakta kalau si pelaku yang sudah menculik Jo selama 20 tahun bernama Adrian Price. Diketahui keluarga Price adalah keluarga kaya raya, namun keluarga mereka sudah pada koit terbunuh dan hanya menyisakan Adrian Price. Ketika Jo mengingat-ingat masa lalu, ternyata Adrian Price mempunyai seorang adik perempuan bernama Amanda Price. Dan karena Amanda lah Jo sampai harus dikurung selama 20 tahun oleh Adrian. Ternyata Amanda waktu di sekolah sering sekali dibully oleh teman-temannya termasuk Jo. Sampai di suatu ketika Jo memergoki Amanda yang dipaksa oleh ayah kandungnya sendiri untuk beranu-anu. Setelah kejadian tersebut, Jo malah memitnah Amanda dengan menyebarkan berita kalau Amanda telah mengajak ayah kandungnya sendiri beranu-anu. Alhasil, seluruh murid yang bersekolah di sana semakin membuli Amanda dan menganggap Amanda sebagai wanita yang tidak benar. Pada akhirnya, sekarang Jo sadar kalau Adrian si pelaku melakukan penculikan terhadap Jo karena ingin balas dendam atas adiknya yang dulu pernah Jo fitnah. Singkat cerita, Jo akan menemui Adrian untuk menjawab kedua pertanyaannya. Di sini Mary sempat mencegat Jo untuk jangan pergi karena Mary takut Jo akan diapa-apakan oleh Adrian. Namun Jo meyakinkan Mary kalau Jo akan baik-baik saja dan ia pasti pulang dengan selamat. Ketika di tengah perjalanan, Adrian menunjukkan video mengenai keadaan Mia anaknya yang sekarang telah disekap oleh Adrian. Jo mengatakan kalau Adrian tidak boleh menyakiti Mia sebab Mia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Setibanya di kediaman Adrian, Jo langsung bertanya di mana Mia sekarang. Namun anak buah Adrian langsung menyerang Jo, tapi kali ini Jo berhasil menghabisi anak buahnya tersebut. Setelah itu, Adrian kembali bertanya mengenai pertanyaan yang dulu pernah ia tanyakan. Jo menjawab kalau si pelaku ini bernama Adrian Price. Sementara alasan Adrian mengurung Jo karena Adrian mempunyai dendam kepada Jo setelah Jo menyebarkan aib adiknya yaitu Amanda Price. Kemudian Adrian menceritakan kalau setelah aibnya disebarkan oleh Jo, Amanda menjadi depresi dan selalu mengurung diri di kamar. Hingga ayah mereka yang juga merasa malu memutuskan untuk menghabisi semua keluarganya sendiri termasuk Amanda. Sementara untuk Adrian, ia dibiarkan hidup oleh sang ayah dengan syarat Adrian harus membalaskan semua ini kepada Jo. Lalu sang ayah juga memutuskan untuk bundir di hadapan Adrian. I imprisoned you for 20 years. Nobody could take it from us. Setelah itu, Jo dibawa ke sebuah ruangan yang mana ternyata Adrian merekayasa berita di TV yang ditonton oleh Jo selama Jo di dalam kamar isolasi mengenai Mia. Rupanya wanita yang selama ini disangka oleh Jo adalah Mia itu hanyalah orang yang dibayar oleh Adrian. Kemudian Adrian menunjukkan Mia yang asli yang mana ternyata Mia adalah Mary, yaitu orang yang pernah dianu-anu oleh Jo. Adrian sudah merencanakan pembalasan ini berpuluh-puluh tahun termasuk mengganti nama Mia menjadi Mary saat Mia masih kecil. Mengetahui fakta tersebut, Jo langsung depresi menanggung rasa malu dan rasa bersalah yang amat mendalam karena ia sudah beranu-anu dengan putri kandungnya sendiri. Ini dia balas dendam yang begitu gila bahkan lebih brutal daripada film-film balas dendam lainnya. Setelah itu, Jo memohon kepada Adrian agar Adrian tidak menceritakan fakta yang sebenarnya kepada Mary alias Mia mengenai Jo yang merupakan bapak kandungnya. Lalu Adrian yang merasa dendamnya sudah terbalaskan, ia pun memilih koit dengan caranya sendiri meninggalkan Jo yang dalam keadaan hancur. The rest is silence. Keesokan harinya, Jo mendatangi Chani sambil membawakan sekantong berlian yang ia ambil dari Adrian. Ternyata di sini Jo meminta Chani untuk kembali mengurung Jo di kamar isolasinya dulu. Tidak tanggung-tanggung, Jo akan mengurung dirinya sendiri untuk selama-lamanya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Plot twist yang gila dari cerita ini mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Banyak sekali pesan yang kita dapat ambil dari film ini dan salah satunya, jangan pernah membuka aib orang karena hal itu dapat menyakitinya. Kita tidak akan tahu mengenai balasan apa yang nantinya akan terjadi kepada kita. Oke, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.